Salam hangat sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, dengan karya-karyanya, dengan proses hidupnya, proses kreatifnya, serta bagaimana dia menuangkan isi kepala terhadap karya-karyanya. Di episode kali ini ada seorang penulis yang luar biasa. Saya juga tertarik untuk mengenal beliau lebih jauh. Saya akan menyapanya dengan sebuah kutipan dari buku terbarunya. Dan ini menyentuh hati saya. Nampak sederhana tapi sangat dalam begitu maknanya. Aku akan pulang ke rumah, pulang kepada bangsaku, pulang kepada kaumku. Kita memang serumah, tapi kita asing satu sama lain. Itu adalah salah satu kutipan dari buku terbaru penulis yang akan kita ajak ngobrol pada episode kali ini. Siapakah dia, Bang John? Ya, dia orang istimewa, Amel. Kita panggil kakak. Namanya adalah kakak Esther Halu. Ya. Beliau saudara kita dari paling timur, tanah Papua yang indah, yang kaya raya, yang manusianya kuat, ya, dan kuat tradisi lisannya. Dan saya kira ada potensi terpendam di dalamnya sebagai sastrawan. Itu terlihat pada kakak Esther ini bahwa dia juga sastrawan, dia menulis puisi, menulis ini dan lain-lain. Kita temui aja beliau, Amel. Selamat siang, Kak Esther. Selamat siang waktu Jakarta, selamat sore waktu Papua. Oh, di Papua sudah sore ya? Iya, jam 4 sore. Iya, nanti yang nonton nih malam. Kita selamat malam juga ya, kan direkam. Iya, iya. Apa kabar ini, Kak Baik. Esther? Kemarin kita baru ketemu ya, Iya, dulu di darat, sekarang kita ketemu lagi di Zoom, di online. Tidak banyak beda, cuma Kak Esther ini banyak senyum ya. iya, iya. Kayaknya perjalanan ke Jakarta menyenangkan ya. Benar sekali. Saya bisa sedikit rileks begitu. Ya, Oh, di Jakarta justru rileks ya. rileks. Kalau Di sini, pulang iya, kalau di sini pulang, kan tengah-tengah banyak tugas begitu. Jadi sibuk. Nah, ketika di Jakarta ya sedikit rileks lah. Seperti nah itu. ini Kak Esther yang menonton tidak tahu di sini itu di mana itu Kak Esther. Maksudnya? Ya, Kak Esther di Kak mana Esther sedang sekarang berada di berada? mana? Oh, saya berada di Jayapura. Saya berada di kota Jayapura, tepatnya di Sentani. Begitu. Sentani. Ya, ini dekat dengan airport ini nih, tempat saya. Oh, Ya, di apa banyak yang tidak paham itu provinsi di Jayapura sekarang bertambah. iya. Sentani itu nama provinsinya apa? Kira-kira di Papua Utara, Timur, Selatan, Barat, kira-kira bagaimana Oh, pengendaranya? iya, 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 benar. Benar, dulu itu cuma satu provinsi Papua, tapi sekarang sudah jadi 6 provinsi. Ada Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, kemudian Papua Pegunungan, Papua Tengah, eh, dan Provinsi Papua. Nah, saya itu di Provinsi Papua. Provinsi Papua itu ibu kotanya Jayapura, gitu. Oke. Posisi provinsinya di sebelah mana itu, eh, Kak? Kan Itu, Papua dekat ke Kepala Burung kah? Apa lebih dekat ke timur Papua, Papua iya, Nugini misalnya? eh, itu kalau gambar peta Papua itu di ekor tapi atasnya, begitu. Oh, Kalau Merauke kan di bawah, pas di ya. perbatasan di bawah. Nah, kalau Jayapura tuh di bagian atasnya, gitu. Jadi Kak Esther ini sekalian jaga perbatasan lah ya. Iya, iya. Kalau ke perbatasan tuh sekitar 1,5 jam gitu. Eh, Itu Wah, sampai 2 jam. Ya segitulah jaraknya. Amel kemarin banyak ngomong nih dengan Kakak Esther. Saya selalu kepleset Kak banget. Esther. Iya, Iya, boleh dong iya. Kak Esther sekarang cerita juga ke teman-teman satu pena aktivitas sehari-harinya tuh apa sih Oke, selain sebagai penulis?
Ya, saya itu sehari-hari saya mengajar di kampus STT Walter Post, itu sekolah teologi. Oh, Itu dosen ya. ya sekolah Kristen. Jadi itu tugas saya sehari-hari di situ gitu. Tapi juga saya karena pengurus gereja, bagian dari pengurus sinode, jadi juga aktif dalam pelayanan kaum perempuan. Seperti itu. Hmm. Ya. Spesifik Banyak kaum sekali ya. perempuan, Kak Esther. Silakan Amel, Amel. Iya, Bagaimana? spesifik kaum perempuan, pelayanan kaum perempuan, Kak Esther. Benar, benar. Saya sudah lama fokus, lebih banyak fokus karena di Papua ini kan budayanya budaya patriarki. Jadi suara perempuan itu tidak terlalu didengar, kepentingan perempuan itu tidak terlalu dipedulikan seperti itu. Jadi sebagai perempuan, ya saya harus berdiri untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan begitu. Ya, saya bersyukur karena punya orang tua atau bapak yang dia sangat percaya dengan kemampuan dan menganggap bahwa sebagai perempuan saya sama dengan laki-laki seperti itu, tidak ada beda. Nah, ini hal ini yang ditanamkan dan saya dengar dari orang tua saya sejak kecil. Jadi gambaran diri ini kemudian membentuk saya seperti itu, dan saya ingin hal ini juga bisa dimiliki oleh perempuan-perempuan di Papua. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang seperti misi pribadi seperti itu, dan, dan Oh, saya sangat menikmati aktivitas-aktivitas yang saya lakukan nah, seperti itu. tapi apa itu pelayanan perempuan tuh spesifiknya tuh apa yang dilakukan dengan teman-teman perempuan di sana, Kak Esther sehari-harinya tuh? Kalau di pelayanan perempuan, karena saya di gereja di Sinode, nah wilayah kalau lingkup Sinode berarti pelayanan gereja kami itu di seluruh Papua, jadi dari Sorong sampai Merauke. Jadi dia tidak dibatasi oleh batas administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami berada di provinsi yang berbeda, tapi sinode kami tetap satu. Jadi saya ketika pelayanan perempuan, karena saya di level sinode itu level paling atas. Jadi kami mengecek, mengatur jadwal ibadah perempuan bulanan, kemudian per tribulan atau 6 bulan sekali, atau setiap 2 tahun sekali seperti itu. Jadi ada program-program kegiatan perempuan yang kami Pemberdayaan organisir perempuan dari gitu ya? dari tingkat atas diturunkan ke semua jenjang di dalam gereja kami seperti itu. Berarti lebih ke pemberdayaannya ya, Kak Esther ya? Iya, kebetulan saya sekretarisnya, jadi ya itu bagian surat menyurat, arahan-arahan dan sebagainya seperti itu. Bagian paling sibuk pokoknya. Tapi berarti tadi Kak Esther didorong banget sama pendidikan dari ayah gitu ya. Boleh cerita Ya, nggak sih soal Esther Halu kecil itu kayak gimana? Bagaimana tumbuh di keluarga seperti apa? ya saya tumbuh dari keluarga guru tapi pendeta tapi guru seperti itu. Jadi ada sekolah Alkitab level kayak SMP gitu. Jadi papa saya kepala sekolah di situ. Nah, dalam pelayanan ini bapak saya itu kami sering pindah dari wilayah-wilayah, dari kampung-kampung itu dulu waktu bapak saya masih ini ya muda. Kemudian bapak saya melanjutkan studi di Makassar untuk S1. Jadi saya dibawa juga ke Makassar. Nah, kebetulan bapak saya ini suka membaca buku. Jadi masa kecil saya itu saya memang dari kecil sudah didorong sama bapak saya untuk harus selalu senang membaca gitu. Jadi waktu di Makassar
buku-buku bacaannya Bapak yang waktu mahasiswa tuh sering dikasih juga ke saya untuk entah saya mengerti apa tidak. Pokoknya Bapak saya bilang kamu baca gitu. Jadi apa budaya membaca itu sudah dari sejak kecil. Bapak saya selalu mendorong saya, mengajak saya berdiskusi seperti itu. Jadi proses-proses seperti begini sudah terbentuk sejak kecil. Nah, ini kemudian pemikiran karena mungkin Bapak saya ya sarjana, jadi pemikiran lebih terbuka dibanding keluarga saya yang lain. Nah, ini juga mempengaruhi saya. Padahal dalam keluarga itu saya satu-satunya perempuan, saudara-saudara saya laki-laki begitu. Jadi Bapak saya ketika pembagian tugas di dalam rumah, Bapak tidak pernah membedakan, oh ini anak perempuan kerjanya ini laki-laki. Itu tidak pernah dari orang tua saya. Kamu sama, laki-laki perempuan kamu sama. Itu dalam aturan di rumah kami seperti itu. Kadang laki-laki ya. Iya, jadi laki-laki bisa masak, laki-laki bisa nyuci piring, saya menyapu. Pembagian tugasnya tidak pernah karena gender dan sebagainya. Dan itu sangat membentuk saya begitu. Ya. Jadi hal itu membentuk saya punya pola pikir, kemudian budaya membaca yang diturunkan, yang diterapkan oleh Bapak saya itu sangat membentuk wawasan saya, kemudian cara saya berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Itu di Makassar berarti ya. Di Makassar itu berarti periode SD begitu Kak Esther? Iya, benar. Jadi saya dari SD kelas 2 sampai kelas 2 SMP itu di Sulawesi. Gitu. Iya. Iya, ada ini. Ada pengaruh budaya benturan budaya nggak ketika Kak Esther pindah dari Papua lalu ke Makassar, apalagi ketika itu masih zaman-zaman SD? Karena masih kecil, kalau anak-anak kan itu kemampuan untuk menyesuaikan diri kan cepat. Iya. Jadi saya tidak ada masalah dengan menyesuaikan diri dengan itu, karena saya waktu itu kan masih SD kelas 2 gitu. Jadi justru bertumbuhnya masa kecil saya itu di Makassar. Jadi justru saya mengalami itu persoalan ketika balik Papua. Karena itu jadi waktu balik ke Papua terus sekolah kan, daftar di SMP. Masuk teman-teman saya tuh sampai heran karena perempuan Wamena tapi logatnya sangat seperti orang Makassar kan gitu. Jadi sempat juga jadi ejekan teman-teman, katanya, wih perempuan Papua tapi bicara seperti orang Makassar, kayak begitulah. Ya. Kulturnya beda nggak Kak antara Makassar dan Papua itu, jauh nggak beda? Kalau dari segi kultur kami sama sih, karena kami sama-sama di timur ya, kerasnya itu sama. Tapi itu mungkin dari bahasa ya, kemudian kalau dulu waktu di Makassar tuh satu hal yang saya paling ingat di Makassar tuh saya banyak mengalami seperti perlakuan yang rasis, bahasa-bahasa yang ejekan, tapi itu orang tidak terbiasa mungkin melihat orang Papua ya yang berbeda dengan mereka seperti itu. Pengalaman cuma itu saja, tapi selain itu tidak sama saja seperti kita gitu. Jadi begitu kembali ke Papua tidak ada culture shock lagi ya, karena kulturnya tidak. Cuma bahasanya aja. Iya. Seperti itu. Penyesuaian pada teman-teman tuh nggak berat jadinya. Bagaimana? Penyesuaian kembali bergaul dengan teman-teman Papua itu kan dilihat berbeda. Ini kok muka kita sama tapi kok bahasanya beda gitu kan. Iya, paling itu saja. Tapi kan sebagai anak
anak apa masih ini kami cepat menyesuaikan begitu. Mungkin orang tua kami yang mengalami culture shock seperti itu. Tapi kalau kami yang anak-anak kan cepat menyesuaikan, ketemu teman-teman, main apa sudah langsung bisa lah Itu lagi begitu. ya. Nah, begitu. Terus Kak Esther menghabiskan waktu SMP di Papua. Ingat nggak pertama kali Kak Esther nulis itu momen-momen kapankah? Apakah SMP, apakah SMA? Oh, kalau menulis itu sejak kecil. Tapi waktu kecil itu saya biasa menulis kayak cerita-cerita begitu dalam buku. Saya menulis, kemudian saya suka kasih, ada teman mahasiswa papa saya yang dia orang Papua juga. Nah, dia itu senang baca cerita saya. Jadi kalau akhir minggu dia datang bertamu ke rumah kami, nanti dia bayar untuk baca buku saya, dia biasa bayar. Nah, tahun 90-an itu kan tahun 90-an uang 5.000 kan besar sekali. Ya, besar itu. Besar. Jadi ini temannya papa ini kalau mau datang, karena dia tugas belajar dari pemerintah. Itu teman sekolahnya bapak saya dan mama saya. Jadi dia kalau datang ke rumah, dia nginap di rumah kami. Kalau hari Sabtu datang. Nah, dia beli buku, terus karena dia pernah baca cerita, ada cerita, saya buat menulis cerita-cerita petualangan anak kecil begitu. Nah, saya kasih ke dia baca. Dia senang, dia beli buku dan dia bilang, kamu tulis di dalam buku ini. Nanti kalau saya datang lagi, nanti saya baca. Kalau saya senang ceritanya, nanti saya bayar. Seperti itu. Jadi buku putih, buku kosong. Iya, jadi waktu kecil itu saya hanya menunggu itu Om itu datang ke rumah kami begitu. Jadi saya pasti waktu saya tuh saya pakai untuk menulis cerita-cerita begitu. Apa saja imajinasi saya karang untuk bercerita-cerita, kemudian saya tunggu. Jadi ini Om ini setiap dia datang ke rumah kami, nanti dia baca tulisan saya, dia baca dan dia nikmati ceritanya begitu. Saya tidak tahu itu tulisan saya seperti apa karena itu sudah bertahun-tahun yang lalu seperti itu. Jadi itu berarti honor pertama itu ya? Iya. Jadi dan saya kasih tahu saya tanya sama itu Om kenapa suka saya punya cerita? Dia bilang, Om senang, kamu punya tulisan bagus. Om senang baca kamu punya ini. Tapi itu saya tulis hanya untuk konsumsi. Kadang-kadang saya tulis baru saya baca untuk adik-adik saya begitu. Jadi kalau kami suka dipaksa tidur siang, yang waktu itu kami tidak suka tidur siang karena teman-teman kami pasti lagi rame-ramenya main, kami disuruh tidur. Jadi untuk membujuk dua adik saya untuk tidur juga, sudah saya buat cerita-cerita itu baru saya baca untuk mereka. Jadi satu di sebelah kiri saya tiduran sebelah kiri, satu sebelah kanan, sudah saya baca cerita. Jadi saya baca cerita itu membuat mereka ngantuk, kemudian mereka ketiduran. Jadi dulu itu aktivitas yang mungkin saya lakukan, saya tidak pernah tahu kalau itu itu hanya cara untuk membujuk adik-adik saya tidur seperti itu. Karena kami tidak punya akses untuk mungkin beli buku-buku dongeng dan sebagainya. Jadi itu cara yang saya pakai untuk menghibur adik-adik. Dan saya tuh dari kecil suka menulis diari. Diari, kemudian saya suka tapi puisi-puisi anak-anak lah seperti itu. Jadi karena hal-hal itu mendorong, jadi waktu SMP di buku-buku catatan saya itu banyak puisi yang saya tulis-tulis, tapi ya sekedar saya tidak tahu kalau itu penting untuk saya koleksi seperti itu. Saya hanya senang menulis saja. Seru. Iya. Dari mana kakak pertama kali tahu bahwa kakak menulis diari catatan harian itu? Siapa yang pernah melakukan lalu kakak tiru atau memang kesadaran sendiri aja atau bagaimana? Itu saya diajar sama bapak saya. Jadi
Hmm. Iya, bapak saya dulu beli apa buku-buku, baru dia suruh tulis apa saja yang saya mau tulis saja begitu. Kamu mau pikir apa, mau itu. Jadi dia mendorong saya membaca, kemudian dia eh, mendorong saya untuk menulis Benar juga. seperti itu. Jadi eh, setiap hari kamu buat apa, bangun tidur kamu buat apa. Jadi karena saya sudah terbiasa seperti itu, waktu di sekolah saya lomba mengarang tingkat SD itu saya biasa mewakili sekolah gitu. Jadi hal-hal yang terjadi di rumah ini cukup membantu saya waktu SD ya, seperti itu. Ya mungkin karena saya punya orang tua tuh sangat fokus untuk dorong saya untuk hal-hal itu. Jadi ya itu mungkin hal-hal itu juga membentuk saya seperti itu. Tapi di zaman itu barangkali ya orang Papua seperti Papa itu dari mana datang kesadaran bahwa dia harus kuliah gitu? Apa sudah banyak orang Papua yang kuliah waktu itu, Kakak? Waktu tahun 80-an itu memang ada orang Papua yang kuliah, tapi satu-satu. Ya, Jadi nah itu. saya punya bapak ini karena dia kepala sekolah ini, apa yang sekolah teologi setingkat SMP. Jadi dia ada misionaris Amerika yang biayai papa saya, begitu. Oh gitu. Jadi papa saya itu dibiayai oleh satu keluarga dari Amerika, misionaris di Papua sini. Jadi mereka kirim bapak sekeluarga, mereka yang mendanai begitu. Papa menikmati belajar itu sampai kuliah gitu. Iya, Bagaimana apa kakak mengetahui bahwa Papa menikmati sekolah sampai tinggi? Tidak seperti misalnya teman-teman yang lain barangkali masih di Papua tidak sekolah sampai tinggi gitu. iya, karena bapak saya itu dia mungkin karena guru ya, dia sangat apa? Eh, i- Kalau pengalaman saya dengan orang tua saya, dia sangat itu. Kalau menyangkut hal-hal tentang belajar itu, beliau sangat apa? Selalu mendorong orang untuk belajar. Saya sendiri sebagai anaknya Ya. diajar untuk membaca, menulis, didorong sama beliau begitu. Jadi saya tidak pernah tahu kalau itu nanti akan banyak membentuk saya, akan punya manfaat. Saya hanya senang ikut bapak saya. Hubungan saya dengan bapak itu dekat sekali seperti teman gitu. Jadi saya bisa diskusi berjam-jam dengan bapak dan sebagainya. Jadi ya sebagai guru pendidikan pasti penting. Itu sebabnya ketika ada tawaran beasiswa untuk pergi, mungkin orang tua saya memutuskan karena mereka akan mengelola sekolah. Jadi Ya. pasti mereka harus mengupdate gelar dan sebagainya. Itu keputusan yang dibuat oleh orang tua. Jadi saya ikut dalam Ada proses. rasa ingin memajukan kampung halaman juga ya. Betul, betul, betul. Lalu kakak diarahkan oleh orang tua untuk sekolah teologi juga atau gimana? Kenapa misalnya kakak tidak memilih jadi insinyur gitu ya? Jadi apa namanya sekolah dokter misalnya? Iya, eh, saya itu justru diarahkan oleh papa saya untuk ambil sekolah bahasa. Atau bahasa justru? Dan akhirnya saya ikut saran bapak saya dan saya jadi apa sarjana pendidikan bahasa Inggris. Itu karena saran bapak saya. Jadi masukan bapak saya di tahun 90 bapak cuma bilang saya sarjana, kamu harus lebih dari saya seperti itu. Kemudian bahasa Inggris tuh bahasa internasional. Jadi kamu harus bisa. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa membaca buku, kamu bisa pergi kemana-mana begitu. Itu pesan bapak saya. Jadi saya ikut dan ya saya merasakan manfaatnya seperti itu. Beruntung sekali Kak Esther punya orang tua begitu Iya, mengarahkan sekolah sampai benar. tinggi. Tapi Kak Esther dulu nggak apakah punya cita-cita lain gitu? Sebenarnya pengennya jadi ini gitu. Eh, Tidak, saya tidak punya cita-cita lain. Saya
karena biasa lihat mama saya mengajar, bapak saya mengajar, jadi cita-cita saya itu tidak muluk-muluk. Itu sama dengan orang tua saya senang mengajar seperti itu. Jadi mungkin ya ya keluarga guru pasti berakhir juga jadi guru seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Saya kemudian sekolah di keguruan untuk menjadi guru seperti itu. Tapi karena pesan papa saya mengajarnya di level SMP atau SMA. Kamu harus mengajar di level yang lebih tinggi. Dan ya seperti sekarang bisa lihat kehidupan membawa saya akhirnya mencapai apa yang pernah orang tua saya pesan kepada saya seperti itu. Luar biasa ya. Tapi Kak Esther sekolahnya jauh banget sampai ke Salatiga. Itu gimana ceritanya Kak Esther? Iya, kebetulan di kota kami itu ada satu, jadi di Salatiga itu ada pendeta orang Jawa. Nah mereka punya satu seperti model pesantren tapi kayak Kristen, orang Kristen punya ya. Jadi mereka punya pelayanan tuh dikhususkan di desa-desa seperti itu. Jadi pelayanan desa terpadu, PESAT. Nah, pendeta atau pendiri dari pelayanan ini kebetulan ada di Wamena dan berkenalan dengan orang tua saya begitu. Dan mereka mungkin promosi sama papa saya. Oh, di kampus di ini Salatiga tuh ada kampus terkenal yang bahasa Inggris dan sebagainya. Dan mereka meyakinkan sudah kalau anak bapak mau kuliah di sana tidak usah tinggal di asrama nanti tinggal dengan kami. Begitu. Jadi karena bapak saya diyakinkan seperti itu, waktu tamat SMA selesai bapak saya tawarkan, kamu mau kuliah di mana? Saya bilang bapak saya mau kuliah di Uncen. Tapi bapak saya bilang tidak, kau tidak boleh kuliah di Uncen. Kau harus bisa lihat tempat lain lagi. Jadi kamu pergi ke tempat lain. Saya mau kau punya pengalaman banyak. Jadi kau harus pergi ke tempat lain. Ya sudah, bapak saya mengatur dengan pendeta ini dan kemudian saling kontak. Kemudian saya dikirim ke Salatiga. Saya tidak pernah tahu Salatiga itu di mana. Saya hanya dikasih alamat dan dibilang nanti kamu tiba di Surabaya, pakai pesawat dari Jayapura ke Surabaya, nanti ada orang jemput di Surabaya. Orang itu akan antar ke tempat ini, Bapak Pendeta ini. Jadi sudah saya ikut saja, seperti itu. Dan merantau. Iya. Dan di tempatnya Universitas Satya Wacana ya, tempat Satya Wacana. Jadi pendeta Arif Budiman ya, tempat Arif Budiman. Iya, benar. Jadi pendeta ini sudah bicara dengan pihak universitas untuk daftarkan saya. Dia mungkin punya akses ya ke dalam. Jadi begitu saya tiba, saya hanya ikut tes masuk, tapi sudah bisa langsung terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan bahasa Inggris seperti itu. Tes formalitas lah ya. Formalitas, benar. Dan saya diterima dan akhirnya saya kuliah di sana. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan orang tua saya seperti itu. Tapi cocok ya. Cocok, pas. Pas. Seperti itu ya. Benar. Itu sesuai dengan bayangan nggak suasana kuliah di sana? Tentu punya imajinasi ya. Kakak sebelum berangkat itu kuliahnya kayak apa sih gitu. Sesuai nggak dengan begitu? Tidak, karena saya berimajinasi saya mau kuliah di Uncen karena saya bisa ketemu teman-teman saya kan. Ya. Rata-rata teman-teman saya kuliah di Uncen, jadi saya berpikir nanti kalau di Uncen saya pasti ketemu mereka. Tapi kan saya dikirim oleh orang tua jauh. Nah, akhirnya ya tidak sesuai ekspektasi, tapi karena di sana kampus Kristen, jadi saya bisa menyesuaikan cepat gitu. Ya tidak terlalu beda lah dengan Papua seperti itu. Nah di sana baru kakak mengenal sastra lebih dalam kah? Atau? Iya, benar. Di sana di UKSW saya setiap hari kuliah. Saya selalu menghabiskan waktu saya di perpustakaan universitas. Jadi saya paling rajin di universitas, perpustakaan universitas. Kemudian
di sekitar kampus tuh kan ada penyewaan buku, kayak buku-buku cerita, komik-komik gitu ya. Dulu kan ada kayak gitu tempat-tempat sewa. Nah, saya itu suka buku cerita, suka membaca cerita Agatha Christie, kemudian novelis-novelis Indonesia lah, atau penulis-penulis puisi. Jadi saya suka membaca, sewa buku hanya untuk membaca saja begitu. Jadi kakak pembaca Agatha Christie ya? Iya, sangat. Dulu Sangat. waktu Detektif Poirot. Agatha Christie, Sidney Sheldon, Daniel Steele, ya itu John Grisham itu, Yang bisa. ya itu Jepang. novelis-novelis yang saya senang baca. Jadi saya lebih memilih untuk saya bisa tinggal di dalam kamar cuman membaca sampai, jadi kalau saya sudah mulai membaca satu buku harus sampai selesai begitu. Jadi ya seperti itu cara saya untuk menghabiskan waktu. Kenapa waktu dihabiskan itu? Kan ada. Nanti habis membaca. Seolah-olah membaca itu seperti pelarian jadinya, cuma untuk menghabiskan waktu itu. Tidak. Jadi karena saya senang berimajinasi begitu, masuk. Jadi saya tidak sekedar membaca. Saya seperti mengikuti alur gitu. Jadi itu setelah membaca semua tulisan-tulisan itu, saya sudah mulai menulis juga waktu itu. Oh. Tapi karena waktu itu kan kita pakai itu disket itu untuk nyimpan. Floppy disk. Iya, floppy disk. Kemudian kembali sampai tahun 2009 itu saya punya tulisan hampir rampung, novel. Tapi kemudian saya waktu itu baru pertama kali punya itu laptop, begitu. 2009 ya. Dan tulisan saya, karena waktu itu saya tidak tahu bagaimana membuat partisi di laptop. Jadi masih drive C begitu. Nah, saya menulis sudah hampir rampung. Saya belum sempat isi di pindahkan ke flash. Ya. Kemudian virus menghantam itu dan laptop saya rusak dan hilanglah tulisan saya. Jadi tulisan saya itu dia seperti, karena saya menulis cukup lama itu seperti berjalan cerita yang saya jalani, pikirkan, saya masukkan banyak puisi-puisi dalam situ, seperti itu. Jadi ketika laptop saya rusak, saat itu saya seperti mengalami shock. Iya, saya seperti malas untuk berhubungan dengan segala macam yang berbau itu, karena saya seperti saya sudah membangun sesuatu yang sudah hampir jadi, kemudian tiba-tiba runtuh seperti itu. Jadi ya, saya seperti mengalami patah hati seperti itu. Kak Esther, tadi tuh Amel mengalami hal semacam itu tadi pagi. Oh iya. Nah. Iya, saya baru kehilangan tulisan yang baru dikerjakan dalam waktu beberapa jam saja, rasa patah hatinya tuh luar biasa, Kak Esther. Apalagi Kak Esther kehilangan naskah novel, luar biasa. Iya. Dan saya tidak 3 tahun saya stresnya, saya sampai malas untuk melanjutkan buat cerita baru, itu sudah malas. 3 tahun saya absen dari hal-hal itu, begitu. Tapi kemudian saya sambung lagi, tapi belum kelar-kelar. Seperti itu. Saya panggil lagi susah ya. Iya, beda. Bisa direkonstruksi, tapi bahasanya kita sudah tidak bisa dapat. Emosi kita tidak bisa dapat gitu. Rasanya sudah berbeda pasti. Beda. Jadi kita selingi dulu dengan video dari Kak Esther ini soal kepenulisan juga ya. Bayu, tolong Bayu. Bagi saya sastra punya kekuatan.
siapa pengarang yang paling mempengaruhi kesadaran Anda? Alan Paton, kemudian Kalau yang di Pramudia. Pramudia, Di Indonesia saya paling suka Pramudia, tulisannya Pramudia. Kemudian saya lupa 1948 itu novelnya siapa ya? Penulis Anton Chekhov atau jadi ini karya-karya sastra luar. Orwell? George Orwell ya, Animal Farm, yes. Ada banyak penulis-penulis asing yang Di dia sana mempengaruhi saya. Anda ini juga Kak Esther punya komunitas sastra juga di Papua saat ini? Jadi itu masalahnya di situ. Di Papua tuh kami di Papua mungkin karena kami punya budaya lisan, jadi tidak banyak. Mungkin sekarang generasi muda sudah mulai ada kelompok-kelompok baca buku, komunitas-komunitas baca, lapak-lapak baca gitu ya. Minat baca kami tuh kurang. Saya kebetulan karena waktu kecil bapak saya tuh suka membaca, jadi selesai beliau baca buku di offer ke saya. Jadi saya jadi teman diskusinya bapak waktu kecil, keterusan sampai besar. Jadi sampai sekarang itu hanya karena saya memang terlatih dari kecil biasa baca, senang baca saja begitu. Nah, itu Kak Esther masih muda. Sekarang juga masih muda sih ya. Iya, ayo dong. Jadi dari mana tuh Kak Esther membaca buku Pram? Waktu Pram. masih muda kan terlarang itu buku ya? Tidak. Saya kan punya teman-teman di Salatiga itu kan komunitas yang itu. Ya Arif Budiman ya. Iya. Tapi kan di perpustakaan ada lah. Ada ya. Iya. Nah, apa hebatnya? Kenapa Kak Esther terpengaruh oleh bukunya Pramudia? Bumi Manusia maksudnya atau buku yang lain? Iya, dia punya tetralogi. Kemudian dia punya ada cerita-cerita pendek yang biasa kami pakai di dalam kelas. Karena kami kelas sastra, jadi kami biasa pakai tulisan untuk komparasi pesan-pesan yang ada di dalam karya-karya sastra dalam diskusi literatur di kelas ya. Jadi itu jadi baca, kadang-kadang kami ditugaskan oleh dosen untuk bacaan-bacaan itu karya-karya. Nah ini tulisan Pram juga masuk sebagai bacaan dan menyenangkan baca tulisan Pram karena banyak kita bisa memahami Indonesia di zaman waktu itu, zaman penjajah, bagaimana logika penjajah, bagaimana perkembangan yang terjadi Indonesia waktu itu, apa yang membentuk Indonesia sekarang. Kita bisa telusuri jejak-jejaknya dari tulisan-tulisan ini. Seperti itu. Jadi ini bagian dari, karena sebagai di sastra kan pelajaran-pelajarannya seperti itu. Kita bisa memahami latar belakang tulisan seseorang dari lingkungan sosialnya seperti itu. Jadi ya mungkin seperti itu yang saya dapat dari Pram. Ya. Kemudian penulis siapa lagi yang Kak Esther kagumi dari Indonesia? Saya kalau ya paling tulisan ada penulis yang ini Muhammad Yunus ada ya? Muhammad Yunus. Novel saya tidak tahu itu. Bukunya soal apa Kak Esther? Saya ada baca beberapa ini seperti saya ini ya lupa tulisan
penulis Indonesia. Ada perempuan ini NH Dini, NH terus Dini. ya, terus ada ya apa Utami, ada Oh, Ayu novel, Utami. ya, Ayu Utami. ya Iya. pemenang lomba menulis Kompas ya kalau saya tidak salah. Iya. Kemudian apa Menerima Katulistiwa, anugerah Katulistiwa dia. yang tulisannya ini, saya lupa nama penulisnya, tapi dia punya judul bukunya tuh itu kayak jangan bermain-main dengan kelaminmu, atau mereka memanggil saya Ini ya anaknya si Jenar Jenar. Mahesa Ayu. Jenar Mahesa Jenar Mahesa ya. Ayu. Nah, Penulis-penulis yang suka bereksperimen. Nah, saya suka baca berbagai genre tulisan-tulisan seperti itu. tapi kalau buku novel lain seperti tadi kakak cerita suka The Firm, suka Agatha Christie, rupanya kakak suka juga ya novel yang menegangkan, thriller kriminal itu. Iya, saya suka ini. Yang paling seru untuk saya tuh kalau baca novelnya John Grisham. John Grisham, ya. Iya, tentang apa? Yang paling terkenal kan judulnya The Firm itu kan? Iya, The Firm atau The Juror. Ya, The Juror. Iya, jadi Itu kan menegangkan. benar. Seru itu baca-baca kayak begitu. Jadi saya suka baca tulisan-tulisan itu hanya menikmati ini topik yang berbeda-beda begitu. Karena lewat tulisan-tulisan itu saya banyak belajar berbagai hal. Saya dengar saya membaca John Grisham tuh membantu saya untuk memahami logika hukum di pengadilan. Kalau Sidney Sheldon ini dia membantu saya untuk, karena dia dan Daniel Steele punya cara menggambarkan ruang itu bisa buat saya bisa membantu berimajinasi begitu tentang space dan sebagainya, seperti itu. Nah, novel-novel itu mempengaruhi Kak Esther dalam menulis novel Kak Esther sendiri. Iya, tapi itu hanya saya suka baca mereka punya cara menulis. Mereka menulis dari endingnya, kemudian mereka mundur ke belakang atau dari awal menuju kayak begitu, kayak penulisan alurnya. Jadi plotnya ya, maju mundur plotnya. Jadi saya suka membaca untuk melihat ini gaya-gaya penulisnya begitu. Itu juga membantu saya untuk belajar bisa memakai berbagai cara ketika kita mau menulis sebuah novel. Kita tidak perlu terpaku dengan teori, karena kita belajar teori seperti begini, tapi ternyata penulis-penulis ini mereka bereksperimen dan mereka punya gaya masing-masing seperti itu. Jadi mungkin itu bagian dari cara saya untuk belajar menemukan saya punya warna sendiri seperti itu. Jadi kapan nih kita Kak Esther bisa membaca novel Kak Esther? Perjalanan kemarin, kemudian penghargaan yang saya dapat ini, karena dulu mungkin karena di Papua ini belum sastra itu seperti sesuatu yang orang berpikir bahwa kok tidak bisa hidup dari itu, menghasilkan karya-karya sastra seperti itu. Jadi ketika saya punya kelebihan seperti itu, saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang saya harus kembangkan dia. Saya justru berpikir, karena kembali ke sini, orang-orang tua kami bilang cari kerja. Padahal sebenarnya kami bisa mengembangkan ini sastra, tapi itu lingkungan kami, pola berpikir kami tidak menganggap bahwa sastra itu penting untuk dikembangkan, seni itu, dan kita tidak punya lingkungan di mana kita minat kami itu berkembang seperti begitu. Jadi itu juga mungkin mempengaruhi. Waktu itu saya tidak terlalu banyak berfokus memikirkan untuk serius menggeluti itu begitu.
Tapi kan harus ada pertama kalinya, Kak Esther. Iya, Ada orang benar. yang menulis novel dari Papua, lalu Iya, adik-adik, nanti anak-anak, wah pengen juga nulis novel. Kalau Kak Esther tidak mulai, lalu iya. adik-adik tidak menulis nanti. Saya sudah mulai, tapi itu saya sedang berpikir ini, makanya saya baru mencoba di dalam puisi saya ini, saya memakai, meskipun tujuan saya, pesan-pesan yang saya ingin sampaikan, saya mau supaya orang Indonesia yang lain juga menerima pesan itu. Itu sebabnya saya sedang mencoba ini bereksperimen dulu di Papua itu dengan misalnya dalam puisi saya pakai saya menulis puisi yang pakai dialek Papua juga. Jadi dia tidak hanya pakai dia ini Indonesia yang formal ya, seperti biasanya, tapi saya juga berimprovisasi dengan menulis puisi tapi pakai logat Papua. Dengan bahasa ibu juga ya. Iya, sebagian ada pakai bahasa ibu, kemudian saya pakai dialek Papua, dan saya berharap ketika saya menuliskan saya punya di dalam novel saya itu tidak hanya logat bahasa Indonesia yang baku, tapi juga saya masukkan dalam pembicaraan itu, saya masukkan logat Papua, dialek Papua begitu, supaya lebih orang Indonesia bagian lain lebih familiar dengan itu. Maksudnya diksi Papua masuk ya nanti. Iya, betul. Harapan saya seperti itu. Apakah tahun 2025 ini bisa selesai? Iya, kalau saya fokus, tidak teralihkan saya punya pikiran dengan urusan-urusan lain, saya berharap bisa. Mungkin bisa ada waktu untuk menyelesaikan novel saya seperti itu. Mudah-mudahan kita tunggu. Kita tunggu ini Amel ya, sob Kak Esther ini superwoman. Semoga. Semuanya dikerjakan ya. Betul. Kita tetap support, kita kirim doa untuk Kak Esther pokoknya, menantikan karya terbarunya. Tapi sebelum itu kita mau ngomongin buku terbarunya, Bang John. Boleh kita pakai ini dulu, clippingan berita? Oh iya, baik. Tolong baik clippingannya. Ya, ini salah satu publikasi ya, Esther Halu, penyambung suara Papua dalam kesunyian. Fotonya Kak Esther dengan buku terbarunya, dan unik banget itu ya. Ilustrasinya aku suka banget itu. Nyanyian Sunyi. Boleh cerita dong Kak Esther tentang buku barunya ini? Iya, Nyanyian Sunyi itu sebenarnya puisi yang lahir dari situasi Papua saat ini, ketika banyak persoalan yang saya lihat, saya jalani kehidupan, saya alami di tengah-tengah masyarakat saya yang tidak banyak didengar oleh orang. Bahkan ada kesan untuk mengisolasi hal-hal yang sedang terjadi di Papua dari publik Indonesia yang lain, seperti itu. Dan ini bagi saya seperti kemudian ini situasi Papua di mana protes damai itu mulai terlarang, ruang-ruang demokrasi mulai menyempit. Ini kemudian saya menganggap ini sebagai kami ada di tengah-tengah bangsa yang besar, bangsa yang masuk dalam kategori penduduk terbesar di dunia. Tapi kemudian kisah-kisah kami itu seperti menyanyi, tapi nyanyian kami itu sunyi, tidak terdengar seperti itu. Nah, ini kemudian yang saya mengambil ini sebagai judul untuk tulisan saya ini. Sekaligus juga karena di Papua itu ada penulis seniman Arnold Up, itu sangat terkenal untuk kami di Papua. Jadi beliau punya lagu, ada satu lagu yang saya senang sekali untuk dengar.
Eh, Cobalah dinyanyikan Kak Esther. Lagu siapa lagunya seperti gini. Hidup ini suatu misteri, seperti itu. Jadi eh, dia cerita tentang Papua, bagaimana ada keindahan, ada banyak kisah-kisah, ada banyak cerita, tapi kami menyanyi nyanyian yang sunyi, tidak banyak orang yang tahu, seperti itu. Ini persis sama dengan eh, pemikiran saya untuk memberikan judul kepada tulisan saya. Itu sebabnya saya memilih eh, untuk menulis apa buku, kemudian menerbitkan dengan memberikan judul Nyanyian Sunyi. dalam sekali ya itu Ya, pengertiannya. Kalau jadi Anda dengarkan ceritanya dan bunyi nyanyian sunyi itu bagus sekali kan. betul, betul. Jadi ini hal-hal yang dia tidak jauh-jauh dari saya punya realitas hidup. Seperti itu. Ini cara saya menggambarkan Papua, cara saya menggambarkan realitas saya. Bahwa ini situasi kami di Papua saat ini seperti ini. Kami sedang bernyanyi tapi nyanyian kami sunyi. Begitu. Nah, dalam puisi-puisi ini kan sebagian besar banyak saya buat ajakan-ajakan. Saya bilang, mari bernyanyi bersama kami, berdiri dan bernyanyi bersama kami. Dengar cerita-cerita kami seperti itu. Jadi itu bagian dari perjalanan Oh, di sini begitu. Kalau di Jakarta saya bisa beli bukunya di mana Kak Esther? Eh, jadi buku saya ini em, tadinya jual di Tokopedia, tapi ternyata sudah habis. Saya kan nitip ke teman saya yang di Jogja buat jual di Tokopedia, tapi info terakhir saya dapat bahwa bukunya sudah habis seperti itu. Oh, lakukan. Nah, saya harus terbitkan ulang lagi, cetak ulang lagi seperti itu. Jadi mungkin ada dengan perbaikan-perbaikan sedikit yang saya lakukan karena di dalam sini dalam buku saya ini ada editing yang dilakukan dan itu tidak sesuai dengan format yang saya masukkan. Itu sebabnya saya mau kasih kembali dia kepada bentuk seperti yang saya inginkan begitu. Jadi mudah-mudahan di cetakan kedua saya bisa buat lebih banyak. Kapan itu oke. kira-kira Kak? Bagaimana? Kapan itu selesainya? Kan itu cuma Sebenarnya perbaikan minor ya, nggak banyak ya. tidak banyak perbaikan. Jadi saya mungkin editing karena kan ada gaya penulisan di situ yang saya buat sendiri. Saya mau tulisnya kayak begini, tapi ternyata waktu dia masuk ke penerbit, mereka tulis tidak gaya Oh, penulisannya tidak seperti yang saya inginkan, seperti itu. itu puisi. Puisi, iya, puisi. Mereka mengedit puisinya. Iya, ada kata-kata Tidak. yang mereka edit dan itu tidak Oh, sesuai dengan yang aslinya. Jadi itu dan mereka tidak minta izin kepada Kak Esther mengganti itu. benar, Ah, itu salah. benar. Jadi untuk cetakan berikut saya mau asli seperti yang saya kasih, tidak boleh puisi saya tidak boleh diedit seperti itu. Saya tunggu ini Kak Esther bukunya. Mudah-mudahan Pak, Edisi baru. kalau Tuhan izinkan ya bisalah. Saya sedang cari biaya untuk penerbitkan gitu. Oh, Dari pasti buku bisa Kak pertama yang Esther. lalu kan duitnya kembali bisa dicetak buat modal cetak lagi. Iya, jadi dasarnya karena saya itu banyak teman yang tahu saya seperti apa. Waktu saya jual terbitkan buku ini kebanyakan teman-teman itu kebanyakan bilang sudah kasih aja gitu. Jadi saya ya sudah ambil aja gitu. Karena itu bagian dari promosi. Saya juga tidak terlalu mikir lah. Cuma yang di tangan teman saya ini yang dimasukkan di Tokopedia. Gitu. Kalau yang di saya tuh kebanyakan teman-teman tidak beli, mereka ambil aja. Seperti itu. Jadi nanti kalau Kak Esther bikin buku itu, Kak Esther tidak usah pegang bukunya, langsung kirim ke Jogja. Biar terjual. Iya, 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 iya. Yang di Papua bisa beli melalui Tokopedia. Iya, itu usul yang bagus, Pak. Benar. Jadi karena Itu solusi, Pak. Kalau solusi. kalau ada di saya, aduh saya tidak yakin karena saya kadang-kadang tidak tegaan kalau orang minta begitu, jadi sudah, yuk ambil aja begitu. Ambil saja ya.
Iya, solusinya adalah langsung kirim ke Jogja. Iya, Jadi karena buku ini juga Kak Esther itu mendapat penghargaan ya, benar, kata. benar. Apakah Kak Esther menyangka sebelumnya bahwa karyanya akan mendapat penghargaan dari manapun ya, dalam hal ini dari Dermakata ya, penghargaan Dermakata dari. Saya sama sekali tidak menyangka. Tidak pernah ada tergambar dalam apa eh, tergambar di pikiran saya bahwa ini saya akan meraih penghargaan apa. Saya hanya justru untuk menerbitkan ini saya harus dipaksa-paksa didorong-dorong sama teman-teman seperti itu. Jadi eh, saya bersyukur. Saya bersyukur karena rekognisi untuk tulisan saya ini baru saya tidak pernah menerbitkan buku. Saya menerbitkan baru pertama kali dan itu langsung mendapat penghargaan ini sesuatu surprise terbesar dalam hidup saya seperti itu dan saya bersyukur untuk itu. Ya, hadiah itu sudah lama mencari Kak Esther. Ya, Berikan kepada iya, Kak iya. Esther. Nah, bukunya baru terbit, Akhirnya baru dapat jadinya. Iya. ya, Baru betul. bertemu dengan waktunya itu, Kak Esther. Iya. Itu juga novelnya sudah ditunggu-tunggu oleh hadiah kali itu. Aduh, Iya, iya. Semoga Pak, semoga bisa memenuhi kriteria Pak. Ya haruslah ya. Ya nggak Amel, kita tunggu tuh Kak novel. Esther, iya. Kak Esther, adakah yang sedang ditulis oleh Kak Esther atau Kak Esther siapkan lagi? Apakah buku kumpulan puisi atau buku apa yang sedang Kak Esther serius ditulis saat ini? Kalau puisi-puisi itu puisi-puisi saya tuh banyak dan itu udah masih tercecer. Di Wamena di rumah saya, di rumah orang tua saya tuh ada beberapa apa eh, puisi yang saya sudah tulis sudah lama waktu dan yang saya terbitkan nih yang ada di saya, yang kebanyakan yang saya Oh, tulis itu masih yang tercecer masih lebih banyak. belum terpublish ya, belum terpublish ya. Ini seperti tadi saya kasih tahu, ini harus didorong-dorong sama teman saya yang dulu kuliah juga sama-sama di ini ya, dia kuliah di Jogja. Dia juga dia ini Aprila Wayah, dia novelis perempuan Papua pertama. Nah, si Aprila ini yang karena dia pernah baca puisi-puisi saya waktu kita zaman-zaman kuliah, akhirnya dia paksa, dia bilang, Kak Esther, saya tidak mau tahu. Publikasi. Saya sampai jadi hampir 6 bulan dia bujuk-bujuk saya. Saya bilang, aduh, tapi saya tidak pede. Jangan sampai orang tidak suka saya punya puisi. Atau nanti bagaimana? Orang suka, nanti orang suka tidak kayak begitu. Tapi dia bilang, Kakak, saya sudah pernah baca kakak punya tulisan dan kakak punya puisi. Saya kira kakak harus publikasi supaya kakak yakin saya suka. Saya yakin pasti orang lain juga suka. Jadi tolong. Nah, saya tidak ngirim naskahnya ke dia sampai berapa bulan. Bilang, kakak, saya kasih deadline. Sekarang, besok atau lusa sudah harus masuk di saya, kayak gitu. Akhirnya, saya kirim ke dia. Saya bilang, sudah. Setelah kirim, saya bilang, terserah kamu bikin apa dengan naskah itu. Tapi, tolong. Dia bilang, aman. Nanti saya yang mainkan. Jadi, tunggu saja. Tunggu berita saja. Saya hanya diminta, kakak mau covernya seperti apa. Saya cuma kirim gambar cover ini yang perempuan ini. Terus saya bilang oke, aman, nanti saya yang kerjakan seperti itu. Jadi udah dia kerjakan semua sampai publish, sampai launchingnya seperti itu. Wah, karena desakan temannya akhirnya mendapatkan uang dari Dermakata. Berarti kita harus mendesak Kak Esther mengumpulkan kembali puing-puing puisinya agar mendapatkan awards yang lain ya, Abang Jor ya. Ya, Amel harus sering-sering teleponin lagi tulisannya. Iya, iya. Itu Karena banyak yang tercecer.
Yang Iya. tercecer itu Kak Esther dalam kertas atau dalam file? Dia saya itu apa? Dia masih dalam di kertas, Di Saya kertas, ya, ya ditulis tangan. sudah. Saya kemarin tuh Kaiser masih sering menulis tangan ya. Iya. Sampai sekarang masih sering menulis tangan. Ya, saya biasa jalan kemana-mana itu kan laptop ini kan terbatas kalau ada listrik aja bisa kepake. Jadi saya kalau kemana-mana tuh biasa bawa buku dengan pena gitu. Jadi kalau lagi duduk terus kemudian ada inspirasi gitu kan saya catat. Nanti pulang baru saya ketik dia atau apa begitu. Tidak menulis di HP. Tidak. Saya punya ini sedikit di mata jadi saya tidak mau terlalu terpapar dengan HP jadi saya lebih biasa pakai itu buku catatan seperti itu. Tapi ini Mel. Mel tugasnya harus nagih-nagih terus nih Mel. Ke Iya. Kak Esther. Novel. Kemarin udah kasih bocoran sedikit itu novelnya ada percintaannya ya. Jadi Iya. kemarin itu saya ada ngirim ke Pak Victor itu cerpen saya. Oh, oke. Nggak tahu cerpen saya itu berakhir di mana saya nggak tahu, nggak ada informasi dari Pak Victor. Nanti saya coba saya telepon, saya minta. Iya, Buat saya itu baca aja. itu kisah cinta juga, tapi itu cinta apa? Masih masih ada hubungan dengan budaya, bagaimana proses perubahan terjadi begitu di Wamena ketika kami berinteraksi, bukan saya, tapi generasi di atas saya, bagaimana mereka berinteraksi dengan perubahan-perubahan ketika ada orang baru datang ke wilayah mereka seperti apa, nilai-nilai itu saya tulis tapi dalam ya roman-roman gitu. Tapi tidak tahu ya. Ya pasti menarik lah ya. Dengan apa kisah cinta dengan latar belakang Papua. Iya. Itu Iya. kan jarang ditulis orang, belum ada bahkan. Nah, Saya tidak tahu apakah sudah ada sebelum. ada tuh saya sudah kirim ke Pak Victor satu cerpen singkat saja. Kirim ke Amel juga dong. Oh boleh sebentar, boleh. Nanti dibaca oleh Oke. Amel. Nanti kita baca, kita share nanti Kak Esther. Iya, boleh. Sekarang saatnya Kaiser baca puisi, Amel. Oke. Oh iya, penasaran. Dalam 2 bahasa, Kaiser. Oh, yang saya pakai bahasa Indonesia, Oke. tapi baca satu puisi ya? Ya, Atau 2? 2 boleh. Oke, kalau begitu yang satu yang pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang satu pakai logat Papua. Oke. Siap. Jadi ya, yang pertama puisi berjudul Sejarah yang Gelap. Kisah hidupku gelap, sehitam helayan kelopak kembang anggrek hitam. Kembang cantik tapi langka, rajin diburu oleh mata-mata jahat dan tamak. Bukan aku yang sengaja mengubur kisah hidupku. Kisah hidupku tak sedap dikuak. Bau amis darah dan bangkai yang berserakan masih setia mewarnai hikayat negeriku. Jari-jari pendek dan gemuk dengan kuku yang dekil akibat menggerayangi tubuh ibuku. Memang kau masih mencoba mereka-reka ulang dan menyusun kisah hidupku. Tanpa sekalipun bertanya, hidup seperti apa yang kau inginkan? Kau terus menggagahi sambil membekap mulutku. Namun nyala api kebenaran yang coba kau kubur tersibak perlahan. Kebenaran itu terlihat benderang bak cahaya surya pagi yang menerobos kegelapan. Kini aku tahu siapa diriku. Percuma bujuk rayumu.
Laras senapanmu pun takkan bisa memadamkan tekad di dadaku. Kini telah kuputuskan untuk menggoreskan pena dan menulis kisahku sendiri. Karena ternyata selama ini kau menulis kisah hidupku dengan tinta darah. Darahku dan darah sanak saudaraku. Bersiaplah, tangankulah yang akan menulis jejak hidupku. Takkan kuizinkan kau atau siapapun mengarang kisah hidupku lagi. Kaki Siklop, 16 Januari 2018. Sedih, dalam, dan tragis. Yang Keren. berikut, ini pakai logat ini ya, Ya, Papua ya, ala Papua. Judulnya Pace Samo Cereko. Kau sehat kah? Terapikun atau hilang ingatan toh? Satra cintaku. Takkan pernah bisa. Entahlah. Jangan tanya mengapa Satra pernah cintaku. Saya ini manusia. Dan saya bisa tahu apakah orang tulus cinta saya atau tidak. Saya tanya pada sang kalik, cinta itu apa? Dia jawab lewat berbagai peristiwa dan pelajaran kehidupan bahwa cinta itu artinya memberi. Kau selama paksa saya hidup seatap dengan kau. Padahal kau tahu Satra pernah cinta kau. Mungkin karena kau pakai kau pepatah, Witing Tresno Jalaran Sekukulino. Kau pikir saya akan jatuh cinta dengan kau seiring berjalannya waktu. Kau bilang cinta sama saya, tapi kau pu cinta bukan cinta yang memberi. Kau pu cinta pada saya itu cinta yang hanya kenal kata mengambil. Tapi kata mengambil terlalu halus untuk kau. Karena yang saya perhatikan, kau sedang rampas dan renggut sapu semua hal berharga. Rampok dan peras sapu mama pu susu dengan rakus. Sambil bunuh sapu saudara laki-laki atau perempuan. Kau bikin segala macam cara untuk tarik sapunya hati supaya cinta kau, toh? Jangan buang waktu, Pace. Saya rasa geli dan jijik sekali dengan kau. Saya sudah lama hidup dengan kau. Apa yang kau ada bikin untuk saya? Tidak ada apapun yang saya dapat dari kau. Hanya sakit hati dan air mata. Kau pu jejak-jejak dalam sapu lembaran kisah hidup itu hanya jejak berdarah. Jejak kematian kilat yang tidak pernah terusut. Jejak kematian yang tak pernah berhasil sampai di pintu pengadilanmu. Cinta yang berat sebelah ini harus ketong hentikan. Saya terlalu banyak memberi untuk kau. Saya ini perempuan hitam yang cantik dan sempurna. Tanpa kau saya bisa hidup. Tapi kau tidak bisa hidup tanpa saya. Banyak lelaki yang inginkan saya. Sejak kau kawin saya secara paksa, kau tak pernah bayar mas kawin, toh? Justru saya yang bayar kau mas kawin dengan sapu darah. Sapu saudara dengan saudari pudara dan nyawa. Dan sapu mama puderayan air mata. Kau dengar baik-baik ya laki-laki kurus, miskin, traenak. Sasu bilang cukup sampai di sini. Tahun ini kau rayakan kau hari lahir. Bukannya rayakan ulang tahun baik-baik dengan syukuran. Kau justru rayakan dengan ancam saya. Paksa saya cinta kau dengan kekerasan. Kau bikin segala macam cara untuk paksa saya untuk akui kau sebagai sapu suami. Haha, kau lucu, Pace. Yang ada dalam sapu hati ini cuma tekad kuat untuk usir kau. Bagi saya kau hanya manusia pangkotor yang tahu adat. Yang masuk orang punya rumah tanpa izin. Perampok yang sedang garong sapu rumah dengan paksa. Saya sudah lama sadar bahwa kau kawin dengan saya karena saya kaya. Saya sudah cukup kasih makan kau. Sekarang waktunya saya kasih makan dan kasih kenyang sapu anak-anak sendiri. Kau siap angkat kau kaki kurus dan dekil itu. Saya dengan sapu anak-anak akan berdiri tegap untuk tantang kau. Suatu saat kita dua akan duduk semeja untuk tanda tangan surat cerai. Ingat, Satra cinta kau tidak pernah bisa.
Sentani 17 Agustus 2018. Keren banget. Ini keren Eh, banget Di puisinya. samping penulis yang hebat, Kak Esther juga membacakan puisinya dengan bagus banget ya. Terima Luar kasih. biasa. Dalam sekali itu. Terima Saya kasih. dapat pulau maknanya. Jadi Kak ini Esther Halu sehat selalu. Oh, puisi yang saya tulis ketika kejadian di asrama Papua di Surabaya yang kemudian memicu protes rasisme di Papua. Oh, yang tahun 2018. 2018 ya, yang heboh itu. Ini saya tulis pada hari itu, 17 Agustus 2018. hari ulang tahun. Ya. Indah. Ibaratannya indah betul. Terima kasih. Kak Esther, kita tunggu karya-karya terbarunya. Kita doakan Kak Esther sehat selalu, senantiasa bahagia dan sejahtera selalu, sehingga bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang Ya, bisa kita baca. terima Dan harus kasih. dijual, jangan dibagikan gratis. Ya, tapi yang logat Papua tadi bisa dimengerti ya? Ya, tidak sepenuhnya, tapi saya Dimengerti menangkap sekali. ini. Oke. Intonasinya menolong ya. Kan banyak juga kata-kata dalam bahasa Indonesia. Iya, iya, oke. Ada bahasa Baik. Jawa juga kan, Waiting Trisno. Jalaran. Nah, itu Karena saya suka lagu-lagu timur, hasil jadi kuliah cukup bisa pakai. hasil kuliah di Salatiga itu. Masuk dikit ya. Oh, Oke, Amel, kita sudah 15.20, 1 jam lebih ternyata. Siap. oke. Kak Esther, terima kasih banyak untuk Terima obrolan yang luar biasa hangat. Siap. Sukses Terima selalu, kita tunggu kasih. karya terbarunya yang jelas. Baik. Dan Terima semoga banyak hal yang bisa kita pelajari dari obrolan dengan Kak Esther. Mudah-mudahan sahabat Ketupena juga bisa mengambil hal-hal inspiratif dari obrolan kita kali ini. Kita jumpa lagi di ngobrol bareng penulis yang tidak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Akhir kata, salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.